Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan dasar elektronika. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk komponen pasif ya. Nah, komponen pasif kita bahas dulu satu persatu karena kita mau mulai dari dasar. Jadi kita bahas dulu tentang resistor. Nah, ini resistor itu apa sih resistor? Nah, secara pengertian adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat tegangan atau arus listrik, di mana satuan resistor adalah ohm, atau biasa disimbolkan dengan omega. Untuk bahan pembuatan resistor ini ada macam-macam ya, ada dari nikelin, karbon, kemudian metal film, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa gambar, kemudian ada simbol dari resistor. Ada resistor tetap, ada resistor variabel, LDR. Oke, baik, kita analogikan resistor ini seperti sebuah bendungan ya, di mana bendungan di sini akan menghambat laju air yang mengalir. Oke, di sini bendungan itu mempunyai gerbang. Nah, gerbang di sini semakin kita tutup, maka air yang mengalir akan semakin kecil. Nah, begitu pula dengan resistansi ya, di mana dia akan menghambat arus. Jika resistansinya semakin tinggi, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Nah, begitu pula sebaliknya. Sebagai implementasi dalam sebuah rangkaian di mana terdiri dari sumber, kemudian ada sebuah lampu, dan ada sebuah resistor. Nah, di sini semakin besar nilai resistor, arus yang mengalir semakin kecil. Nah, resistor yang pertama kita coba 800 ohm, kemudian resistor yang kedua adalah 100 ohm. Lalu, lampu mana yang akan menyala lebih terang? Kita lihat hasilnya. Lampu yang pertama menyala, tetapi kategorinya redup ya. Nah, untuk lampu yang kedua, kita lihat dia menyala lebih terang ya. Kita masuk ke jenis-jenis resistor. Di sini ada resistor tetap, kemudian ada resistor tidak tetap, lalu ada resistor non-linear. Nah, untuk resistor tetap adalah resistor yang nilai resistansinya tetap, tidak bisa berubah lagi. Jadi kalau dia udah nilainya 100 ohm, ya udah 100 ohm. Bedanya dengan resistor tidak tetap atau variabel resistor, nah dia nilainya kita bisa atur. Misalkan dia spesifikasinya adalah 1 kilo ohm. Nah, artinya kita bisa setting dari 0 sampai 1 kilo ohm. Tergantung nilai resistansi yang kita butuhkan berapa gitu. Resistor nonlinear adalah resistor yang nilai hambatannya tidak linear karena pengaruh faktor lingkungan, misalnya suhu dan cahaya. Kita bahas dulu resistor tetap. Nah, ini banyak juga jenis-jenisnya ya. Ada wire wound resistor, kemudian karbon resistor, metal film resistor, kemudian ada SMD, kemudian ada jumper wire. Nah, untuk resistor kawat seperti namanya ya. Jadi, resistor ini dibuat dengan bahan kawat yang dililitkan. Jadi, nilai si resistansinya ditentukan oleh panjangnya kawat yang dililitkan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada resistor arang atau karbon resistor. Resistor ini terbuat dari bahan utamanya berupa batang arang atau karbon. Nah, resistor ini paling banyak ya kita temui, baik itu di rangkaian atau di pasaran yang dijual. Nah, untuk kapasitas dayanya ini mulai dari 1/16 watt sampai ke yang paling besar itu 3 watt. Jika kita lihat struktur pembentuknya, maka di sini ada karbon filmnya ya. Kemudian ada keramik, ada coating. Nah, kemudian ada penutupnya. Nah, ini adalah kawatnya. Ya, kemudian resistor oksida logam atau metal film resistor. Nah, ini yang membedakan apa adalah bahan utama pembentuknya yaitu oksida logam yang memiliki karakteristik lebih baik dibanding arang. Nah, resistor metal film ini memiliki nilai toleransi yang cukup kecil yaitu 1% dan 2%. Bentuknya mirip dengan resistor arang. Untuk kapasitas dayanya itu ada mulai dari 1/8 watt sampai setengah watt. Karena toleransinya kecil, jadi resistor metal film ini banyak digunakan untuk keperluan pengukuran perangkat industri dan perangkat militer. Jadi yang memerlukan ketelitian tinggi ya. Nah, ini bahan pembentuknya tadi
Kita lihat di sini ada metal filmnya, ini juga keramik sama, kemudian ada end caps with leads. Nah, ini leadsnya ya, kurang lebih sama dengan resistor arang, cuma yang membedakan adalah bahan utamanya saja. Warna dasarnya biasanya berwarna biru. Selanjutnya ada SMD ya, yaitu Surface Mount Device Resistor. Adalah resistor yang cara pemasangannya harus ditempelkan pada permukaan PCB. Nah, ini resistansinya antara 0 sampai 1 mega ohm dengan toleransi 1 sampai 20%. Tegangan maksimumnya 100 volt. SMD ini dibuat dengan menggunakan teknologi yaitu Surface Mount Technology. SMT ini dikembangkan untuk memenuhi keinginan yang sedang berlangsung, yaitu mencetak ataupun membuat papan sirkuit dengan komponen yang lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah. Karena ukurannya kecil, pada resistor ini tidak dicetak dengan kode warna seperti resistor umumnya. Jadi di sini dia menggunakan sistem 3 digit ya, kode, dan 4 digit. Ada pula yang menggunakan EIA ya, yaitu Electronic Industry Alliance yang disebut EIA 96. Ini contohnya, jadi di sini ada angka 472 yang merupakan nilai dari si resistansinya. Yang terakhir adalah 0 ohm jumper wire, jadi fungsinya adalah untuk jumper ya. Nah, ini bahannya dari logam, kemudian memiliki nilai resistansi 0 sampai 10 kali 10 pangkat 3 ohm. Tegangan maksimumnya 300 volt dengan arus maksimum 3 ampere. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, kita masuk ke resistor tidak tetap. Ya, ada beberapa resistor tidak tetap, yaitu potensio, kemudian trimmer potensiometer, kemudian ada termistor, dan terakhir ada LDR. Kita bahas yang pertama, potensiometer, yaitu tipe variabel resistor yang dapat diatur nilai resistansinya secara langsung karena telah dilengkapi dengan tuas kontrol. Nah, untuk potensiometer ini juga dikenal sebagai potmeter atau pot. Jenis pot sering digunakan dalam kontrol volume suara audio dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, ini bahannya biasa berbentuk dari karbon, keramik logam, gulungan kawat, plastik konduktif, atau film logam. Untuk jenis potensiometer ini ada beberapa, ada potensiometer rotary. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia untuk mengatur resistansinya dengan memutarkan rotarinya. Nah, ini. Kemudian ada potensiometer linear. Adalah jenis potensiometer di mana wiper bergerak pada sepanjang jalur linear. Jadi, ini untuk mengatur besarnya resistansi, kita bisa gerakan atau di swipe ya, slidernya ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada trimmer potensiometer, yaitu sebuah tipe variabel resistor yang membutuhkan alat bantu berupa obeng atau sejenisnya untuk mengatur nilai resistansinya, karena mengingat ukurannya yang kecil. Selanjutnya ada termistor. Untuk termistor ini, itu tipe resistor variabel yang nilai resistansinya akan berubah mengikuti suhu di sekitar resistor. Termistor ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada NTC dan ada PTC. NTC di sini merupakan negatif temperatur koefisien, sedangkan PTC di sini merupakan positif temperatur koefisien. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada grafik perubahan resistansi terhadap temperatur untuk PTC dan NTC. Bisa kita lihat di sini nilai resistansi untuk NTC dia akan besar ketika temperaturnya kecil. Jadi ketika temperatur naik, nilai NTC akan perlahan turun. Resistansinya perlahan turun. Kemudian untuk PTC, dia akan memiliki resistansi yang besar ketika temperaturnya naik. Nah, jadi semakin tinggi temperatur, semakin tinggi nilai resistansi dari PTC. Selanjutnya ada LDR, yaitu Light Dependent Resistor. Adalah salah satu jenis resistor yang dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya. Nah, ini karakteristiknya seperti ini. Di sini ada variabel
resistansi ya. Kemudian ada variabel intensitas cahaya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ketika cahayanya kecil, maka resistansinya dia tinggi. Dan semakin tinggi intensitas cahaya, maka nilai resistansinya semakin kecil. LDR sering disebut dengan alat atau sensor yang berupa resistor yang peka terhadap cahaya. Jadi, ini bisa dijadikan sensor cahaya ya, di mana tadi ketika nilai lumennya tinggi, maka nilai resistansinya semakin mengecil. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk mengatur aliran arus yang mengalir. Oke, selanjutnya resistansi LDR juga pada tempat gelap biasanya mencapai sekitar 10 mega ohm. Jadi bisa kita pastikan untuk tegangan yang rendah ya tidak ada arus yang mengalir. Dan kemudian untuk yang di tempat terang, LDR ini mempunyai resistansi yang turun menjadi sekitar 150 ohm. Nilai resistor. Nilai resistor ini pada dasarnya sudah tercantum pada komponennya gitu ya. Untuk resistor tetap ini ditentukan dari gelang warna dan ada yang langsung tertera pada resistornya. Kemudian untuk variabel resistor ini biasanya tertera di badan resistornya berupa nilai maksimumnya. Dan untuk resistor non-linear, nah sebagian tertera pada badan resistor tapi sebagian lagi tidak ada. Nah, berupa kode yang menentukan nilai range hambatan. Kita coba mengidentifikasi nilai resistor tetap dengan kode warna. Nah, ini udah harus hafal ya. Jadi ini kode warna ini menentukan nilai pembacaan dari sebuah resistor. Artinya, kalau kita tahu rumusnya, meskipun tidak dituliskan nilai ohmnya berapa, dengan membaca warna pun kita bisa tahu nilai resistansinya itu berapa. Di sini ada hitam itu 0, kemudian coklat itu 1, merah itu 2, dan seterusnya sampai putih itu 9. Biasanya saya menyingkatnya dengan Hicho Mejiku Hibiwa. Kemudian di sini ada toleransi ya. Toleransinya ada coklat, merah, kemudian emas, perak, dan tanpa warna. Jadi yang paling bagus di sini adalah coklat. Baik, di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 gelang. Di sini kita bisa kelompokkan. Patokannya gini, yang terpisah sendiri itu sudah pasti toleransi. Kemudian, gelang yang setelah toleransi ini adalah koefisien pengkali. Nah, untuk sisanya, berarti ada 3 gelang, di sini akan menunjukkan angka dari resistor tersebut. Oke, jadi kita buat dulu seperti ini. Ini gelang 1, gelang 2, gelang 3, ini berupa angkanya. Gelang keempat itu pengkalinya, gelang kelima toleransinya. Nah, untuk yang pertama kita lihat gelangnya warnanya apa? Di sini warnanya jingga. Jingga itu nilainya berapa? 3. Kita tulis 3. Kemudian gelang yang kedua sama ya, jingga juga, nilainya 3 juga. Kemudian gelang yang ketiganya adalah putih. Putih ini nilainya 9, berarti kita tulis 9. Nah, ini koefisien pengkali. Hitam itu berapa? Kali, nah ini 1 ya, 10 pangkat 0. Berarti kalau ada hitam di sini berarti dikali 1. Kalau ada coklat dikali 10. Kalau ada kuning dikali 10 pangkat 4 dan seterusnya. Kali 1. Kemudian plus minus coklat ini adalah 1%. Nah, jadi setelah kita dapat nilai ini, kita bisa hitung nilai resistornya adalah 339 kali 1 yaitu 339 plus minus 1%. Nah, plus minus di sini apa artinya? Plus minus di sini adalah bisa jadi nilai resistansinya itu kurang dari 339 atau bisa jadi lebih dari 339. Cuma kurang dan lebihnya itu adalah 1% dari nilainya. Jadi nilai resistansi sebenarnya itu kita bisa dapat dari resistansi minimum sampai ke resistansi maksimum.
Nah, resistansi minimumnya berapa? Kita tinggal kurangi saja nilainya dengan 1%. Nah, ini kita kurangi, tadi dapat minimumnya itu 335,61. Kemudian nilai maksimumnya kita jumlahkan saja nilainya dengan 1% dari nilai tersebut. Maka setelah kita jumlahkan, nilainya adalah 342,39 ohm. Artinya, resistor ini nilainya itu rentangnya antara 335,61 sampai 342,39 ohm. Oke, ini ada contoh soal, silahkan dikerjakan nanti. Jika ada gelang warnanya merah, 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 emas, kuning, biru, coklat, emas, atau coklat, ungu, emas, putih, nah itu hasil nilai resistansinya berapa. Ya, selanjutnya, untuk yang sistem 3 digit, 4 digit, dan sistem EIA, nah ini kita bahas ya. Pertama, yang 3 digit dulu. Jika kita temui kodenya 450, maka dua nilai pertama itu merupakan nilainya, sementara yang nilai terakhir merupakan koefisien pengkali. Jadi kalau ini 0, berarti 10 pangkat 0. Kalau ini 3, belakangnya berarti kali 10 pangkat 3. Jadi untuk yang pertama kita bisa kalikan 45 kali 1, yaitu 45 ohm. Dan 27 kali 1000 yaitu 27.000 ohm atau 27 kilo ohm. Selanjutnya yang 4 digit. Nah, yang 4 digit ini bedanya apa ya? Bedanya untuk 3 angka awal merupakan nilainya dan tetap yang terakhir itu merupakan koefisien pengkalinya. Jadi di sini ada 7992 berarti 799 ohm kali 10 pangkat 2. 1733 berarti 173 kali 10 pangkat 3. Nah, nilainya adalah pertama 79,9 kilo ohm, yang kedua 173 kilo ohm. Oke, selanjutnya ada juga yang menggunakan kode huruf R. Ya, contohnya seperti ini. 0R5. Nah, ini berarti 0,5 ohm. Jadi R di sini merupakan komanya ya. Nah, di sini ada contoh lainnya 0R01, artinya 0,01 ohm. Penggunaan huruf R digunakan sebagai penunjuk posisi titik desimal untuk tahanan dengan nilai yang lebih rendah dari 10 ohm. Selanjutnya ada sistem EIA 96. Nah, ini untuk S96 seri ini ditunjukkan untuk nilai resistor dengan toleransi 1%. Dalam sistem ini terdapat 3 digit ya. Dua angka pertama menunjukkan nilai resistor, sedangkan digit terakhir merupakan kode penggali. Sama ya. Untuk mengetahui dan menghitung SMD ini, kita perlu tabel kode nilai seri S96. Oke, sebagai contoh, kode 04 berarti 107 ohm. Kode 60 berarti 412 ohm. Nah, ini agak sulit untuk dihafal, jadi kita butuh tabelnya. Nah, ini tabel kode nilai seri S96. Di sini ada koefisien pengkali, kemudian ada kode nilai dari resistor itu. Nah, untuk contohnya misalkan 01A. 01 ini kodenya, kita lihat berapa sih nilainya? 100. Kita tulis 100. Nah, untuk A pengkalinya berapa? 1. Berarti 100 dikali 1. Ya, nilainya 100. Nah, 100 ohm plus minus 1%. Karena ini sudah pasti toleransinya 1%. Kemudian 38C. 38 ini nilainya berapa? 38 nilainya 243. 243 kali C. C-nya berapa? 100. Jadi 243 kali 100. Nah, ya hasilnya 24.300 ohm plus minus 1%. Selanjutnya ada 92Z. 92 kita cari, 92 itu nilainya 887. 887 Z-nya berapa? Z ini adalah 10 pangkat min 3 ya. Nah, di sini berarti kita dapatkan 0,887 ohm plus minus 1%. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan resistor pada rangkaian. Nah, ini udah mungkin sering dijumpai di SMA atau di SMK bahwa resistor ini bisa dirangkai seri atau paralel.
Jika di rangkai seri, cara menghitungnya kita tinggal jumlahkan saja. Jika ada 3 resistor, ya kita jumlahkan 2 ditambah 5 ditambah 7. Maka hasilnya adalah 14 ohm. Bagaimana cara menghitung resistansi dari besar arus atau tegangan? Berdasarkan hukum Ohm, diketahui bahwa tegangan itu adalah arus dikali tahanan, di mana kita bisa dapat rumus tahanannya berarti tegangan dibagi arus. Nah, misalnya di sini ada baterai 12 volt, kemudian arus yang terukur adalah 8 ampere. Maka kita bisa tahu resistansi totalnya adalah 12/8, yaitu 1,5 ohm. Lalu bagaimana pada rangkaian paralel? Oke, jika ada posisi seperti ini, kita harus mencari R totalnya, itu dengan cara rumus sebagai berikut. 1/R total sama dengan 1/R1 plus 1/R2 sampai 1/Rn. Contohnya di sini ada resistor dengan 10 ohm, 2 ohm, dan 1 ohm dirangkai secara paralel. Maka kita bisa cari resistansi totalnya, yaitu dengan rumus 1/R total sama dengan 1/10 ditambah 1/2 ditambah 1/1. Didapat 1/RT sama dengan 1,6. Kemudian kita pindah ruaskan untuk mendapatkan R total, sehingga diperoleh R totalnya adalah 1/1,6, yaitu 0,625 ohm. Nah, jika ada kondisi seperti ini, ada satu cabang yang memiliki nilai tahanan 0 ohm. Lalu apa yang terjadi? Maka arus akan mengalir semua ke tahanan yang 0 ini. Dalam penerapan praktik, ini berarti ada resistor yang rusak atau mengalami arus pendek atau korsleting. Kemudian ada rangkaian kombinasi. Nah, bagaimana jika posisinya ada rangkaian seperti ini, di mana rangkaian ini ada paralelnya, kemudian ada beberapa cabang lain seperti ini. Cara penyelesaiannya, kita bisa membuat sebuah rangkaian pengganti. Nah, ini rangkaian awal, kemudian kita buat rangkaian pengganti menjadi seperti ini. Artinya apa? Ada 2 resistor yang digabungkan dan menjadi satu nilai resistansi. Nah, sebagai contoh, misalkan resistor yang digabungkannya itu adalah 5 ohm dan 3 ohm. Maka kita cari dengan rumus paralel. Jadi R totalnya berapa atau R paralelnya berapa? 1/R paralel sama dengan 1/5 ditambah 1/2. Maka didapat R paralelnya adalah 1,875 ohm. Nah, setelah kita dapat R paralelnya, maka otomatis rangkaian ini menjadi rangkaian seri ya. Sehingga kita tinggal jumlahkan saja R totalnya, yaitu 1 ohm ditambah 1,875 dan ditambah 1,5. Sehingga hasil akhirnya adalah R totalnya 4,375 ohm. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.